Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan kajian matan al-Ajurumiyah. Sebelumnya kita sudah membahas terkait dengan apa itu kalam. Kemudian selanjutnya kita akan membahas perihal pembagian-pembagian kalam. Di sini musannif mengatakan, qala al-musannifu rahimallahu ta'ala wa aqsamuhu salasatun ismun wa fi'lun wa harfun ja'a li ma'nan. Nah, jadi jadi kalam itu terbagi menjadi tiga. Wa aqsamuhu, dan pembagian punya ini balik ke kalam. Salasatun itu atau khabar. Jadi ya, ketika kita ingin memaknai kitab, kita mesti mengetahui mana mubtada dan mana kabarnya. Nah, wa aqsamuhu ini merupakan mubtada, salah satu itu kabarnya. Wa aqsamuhu, dan pembagian kalam adalah salah satu, ada tiga. Apa saja? Ismun, wa fi'lun, wa harfun, ja'a li ma'nan. Nah, jadi di dalam ilmu nahwu atau di dalam bahasa Arab, sebuah kalam itu hanya terbagi menjadi tiga saja. Antara dia itu isim, atau dia itu fi'il, atau dia itu huruf. Kemudian kita akan membahas apa itu isim, fi'il, dan huruf lebih lanjut lagi. Jadi, aqsamul kalam. Pembagian kalam. Itu kan tadi ada tiga. Antara dia itu isim, atau dia itu fi'il, atau dia itu harfun. Seperti biasa kita akan membahas lebih rinci tiga persoalan ini, isim, fi'il, dan huruf. Pertama, isim. Apa sih isim itu? Isim itu secara lugotan atau secara bahasa, yaitu ma dalla ala musamma. Ma dalla ala musamma. Ma dalla ala musamma. Sesuatu yang ditunjukkan atas yang dinamai, atau sesuatu yang menunjukkan atas sesuatu yang dinamai. Musamma ini dinamai. Jadi maksudnya yaitu ketika kita melihat sesuatu, misal benda, kita melihat di depan kita ini ada sebuah buku. Nah, isim itu adalah ketika kita menamakan benda tersebut dengan buku. Nah, itu merupakan isim gitu. Yaitu sesuatu yang menunjukkan atas yang dinamai. Nah, itu merupakan isim secara lugatan. Jadi apapun sesuatu tersebut, ketika sesuatu tersebut itu kita namai, maka itu adalah isim. Atau kalau misal dalam bahasa Indonesia itu adalah kata benda gitu. Kata benda baik buku, kemudian guling, laptop, pensil, pulpen, dan lain-lain. Nah, itu merupakan isim dalam bahasa Arab. Nah, ini kan secara lugotan.
atau secara bahasa. Adapun secara istilahan atau apa yang didefinisikan oleh ulama nahwu, yaitu isim adalah kalimatun dalat ala maknan fi nafsiha walam taktarin zamanin. Kalimatun dalat ala maknan fi nafsiha walam taktarin fi zamanin. Yaitu suatu kalimat, ingat, kalimat dalam bahasa Arab itu adalah kata. Jumlah adalah kalimat. Itu jangan sampai terkecoh lagi. Nah, kalimatun dalat ala maknan fi nafsiha walam taktarin bi zamanin. Yaitu suatu kalimat atau suatu kata yang menunjukkan atas makna fi nafsiha di dalam dirinya walam taktarin bi zamanin. Walam taktarin bi zamanin. Dan tidak ada kaitannya dengan zaman atau tidak ada kaitannya dengan waktu. Jadi suatu kalimat atau suatu kata yang menunjukkan atas makna pada dirinya dan tidak terkait dengan waktu. Nah, ini adalah definisi yang disampaikan oleh ulama nahwu, yaitu kalimatun dalat salah maknan finansial walam taktarin di zaman ini. Kenapa isim itu tidak berkaitan dengan waktu? Karena isim itu memang sesuatu yang menunjukkan pada benda gitu, sedangkan benda itu tidak ada kaitannya dengan waktu. Misal buku, buku kemarin, buku sekarang, dan buku yang akan datang itu ya seperti buku itu aja gitu. Tetap aja kita namakan itu buku. Nggak mungkin buku yang ada di hadapan kita 1 jam kemudian itu berubah menjadi buku apa gitu, buku baru gitu, atau buku yang sudah berubah, kan nggak mungkin. Nah, karena itu isim itu tidak berkaitan dengan waktu. Jadi ketika kita mengatakan pulpen, ya pulpen. Gitu. Pulpen yang kemarin, sekarang, dan yang akan datang itu tetap pulpen. Itu adalah apa namanya yang didefinisikan oleh ulama nahwu. Contohnya apa? Contohnya itu kolamun, pulpen. Kemudian rojulun, laki-laki. Kemudian jabalun, gunung, dan lain-lain. Nah, ini merupakan isim menurut ulama nahwu. Selanjutnya, fiil. Kita akan membahas fiil. Apa itu fiil? Nah, fiil itu secara bahasa adalah al-hadatsu, atau suatu kejadian. Kejadian. Sedangkan sedangkan menurut istilah ulama nahwu, fiil itu adalah kalimatun dalat ala maknan fi nafsiha. Nah, ini berbeda dengan isim.
waqtaronat bi ahadil azminah. Bi ahadil azminah as-salasah. Bi ahadil azminah as-salasatu allati hiya al-madi, al-hal, wa al-mustaqbal. Yaitu suatu kalimat kalimatun atau suatu kata dalat yang menunjukkan ala maknan atas suatu makna fi nafsiha di dalam dirinya, waqtaronat waqtaronat dan berkaitan bi ahadil azminati ats-salasati dengan salah satu waktu yang tiga, allati hiya yang waktu tersebut adalah al-madi masa lampau, al-hal sekarang, wal mustaqbal masa yang akan datang. Jadi al-madi itu masa lampau atau past, masa sekarang present, atau yang akan datang. Future. Jadi sebagaimana bahasa Inggris, bahasa Arab juga itu memiliki tiga waktu di dalam kata kerjanya. Ada masa lampau, masa sekarang, dan masa yang akan datang. Ini al-madi, ini al, ini al-mustaqbal. Nah ini suatu fiil itu pasti menunjukkan atas tiga makna. Atas tiga waktu. Imma dia itu al-maldi, imma dia itu al-hal, imma dia itu mustaqbal. Contoh, contoh, contoh dari fiil itu kan ja'a. Kemudian ada lagi doroba. Kemudian ada lagi nasoro, fataha. Terus ada lagi kotala, dan lain-lain. Nah, ini semua itu adalah fiil maldi. Ja'a telah datang, doroba telah memukul, nasoro telah menyelamatkan, fataha telah terbuka, kotala telah membunuh. Nah, ini merupakan bentuk-bentuk dari fiil maldi atau fiil masa lampau. Jadi kalau fiil maldi itu pasti diawali dengan kata telah. Contoh contoh kalimatnya gimana? Contoh jumlahnya yaitu misal ja'a al-ustazu, telah datang siapa ustadz atau ustadz telah datang minal masjidi. Ja'a al-ustazu minal masjidi. Ustadz telah datang dari masjid. Nah, jadi kita artikan Ustadz telah datang dari masjid. Ustadz telah datang dari masjid. Nah, ja'a di sini itu adalah fiil madhi yang digunakan atau dimaknai dengan kalimat
atau dengan arti masa lampau. Kemudian al-hal. Al-hal itu kita gunakan fiil mudhari. Contohnya yadribu atau yansuru dan lain-lain. Yadribu atau yansuru. Nah, ini fiil mudhari yang memiliki makna al-hal atau present, masa sekarang. Contohnya bagaimana? Contohnya yadribu Zaidun, misal Amr. Yadribu Zaidun Amr. Amr. Zaid sedang memukul Amr. Nah, jadi diartikannya itu dengan kata sedang. Karena memang ini menunjukkan makna hal atau yang masa yang sekarang. Gitu. Zaid sedang memukul Amr. Jadi diartikan sedang. Kan tadi itu diartikan telah. Nah, sekarang itu kita artikan sedang. Karena ini adalah al-hal atau fiil mudhari. Kemudian setelah kita membahas terkait al-madi, al-hal, kita lanjut ke al-mustaqbal. Mustaqbal itu biasanya ditandai dengan sin atau saufa atau juga bisa dengan fi'il amr. Fi'ilul amr. Karena fi'il amr itu secara definisi itu adalah madalla ada ala hadatsin yutlabu suluhu ba'da zamani takallum. Yaitu ada sesuatu yang menunjukkan atas kejadian yang ditimbulkan atau dituntut sampainya setelah zamani takallum, setelah waktu berbicara. Nah, sin, saufa, dan atau fi'il amr. Jadi nanti itu kita akan bahas. Sin itu maknanya akan, saufa itu eh, akan tapi lebih apa namanya waktunya itu lebih jauh gitu, lebih baik. Nah ini tadi al-mustaqbal kan, al-mustaqbal itu ditandai dengan tiga tanda ini. Mustaqbal itu future, masa yang akan datang. Contohnya bagaimana? Contohnya itu saya jiu, saya jiu al-ustazu ila baiti atau ilal fasl. Ustadz akan datang ke kelas. Nah, akan itu kan itu menunjukkan makna sesuatu itu akan dilakukan gitu. Sesuatu itu apa? Ya akan terjadi gitu. Sesuatu itu akan terjadi. Nah, itu merupakan eh, tanda atau sesuatu yang menunjukkan masa yang akan datang. Kemudian fiil ini terbagi menjadi tiga.
Tadi kan kita sudah membahas terkait apa namanya waktu waktu daripada fiil-fiil tersebut. Ada masa yang akan datang, masa sekarang, dan masa lampau. Nah, sedangkan ini fiil ini menjadi atau fiil ini terbagi menjadi tiga. Imma dia itu fi- fi'lul madhi, imma dia itu fi'lul madhi, imma dia itu mudhari, imma dia itu al-amr. Oke, ini pembagian fiil dari segi kata kerjanya. Sedangkan sebelumnya ini pembagian fiil dari segi waktunya. Nah, jadi berbeda. Ada fiil ini ada yang terbagi dari segi waktu dan dari segi kata kerjanya. Nah, kata kerjanya itu ada kata kerja masa lampau, kata kerja sekarang, dan kata perintah. Gitu. Nah, kemudian al-madhi ini apa? Al-madi ini secara definisi ulama nahu yaitu kalimat madalla ala hadatsin waqa'a fi zamani alladhi qabla zamani takallum. Itu sesuatu yang menunjukkan madalla ala hadatsin waqa'a fi zamani alladhi qabla zamani takallum. Oke, okay. Madalla ala hadatsin waqa'a fi zamani alladhi qabla zamani takallum. Yaitu sesuatu yang menunjukkan atas kejadian waqa'a yang terjadi atau yang terjadi di zamani pada waktu alladhi yang qabla zamani takallum sebelum waktu berbicara atau sebelum waktu berbicara. Contohnya tadi kayak misal kataba, kemudian nasoro, kemudian khoroja, dan lain-lain. Nah, ini merupakan fiil madi atau kata kerja masa lampau. Jadi ketika kita menemukan ayat-ayat di Al-Qur'an yang menunjukkan atas apa namanya kata-kata fiil madi gitu, kataba, nasoro, khoroja, dan lain-lain, itu bahwa hal tersebut itu menunjukkan bahwa kata tersebut itu merupakan fiil madi. Contohnya di dalam Al-Quran itu kan ada kutiba alaikumusiyam. Nah, kutiba itu kan merupakan fiil madi, tapi fiil madinya itu kutiba. Jadi fiil madinya pakai apa passive voice gitu. Kutiba, kutiba alaikum, kutiba alaikum. Kan kutiba alaikum itu fiil madi. Kemudian mudore. Mudore. Mudore itu secara definisi adalah madalla ala hadatsin yaqau fi zaman takallum au ba'dahu.
Yaitu sesuatu yang menunjukkan kejadian yang terjadi fi zamani pada waktu berbicara atau setelahnya. Jadi, fi'il mudhari itu adalah sesuatu yang menunjukkan suatu kejadian yang terjadi pada waktu berbicara atau setelahnya. Nah, ini mesti dibagikan. Ada yang zaman takallum, ada zaman takallum, ada ba'dahu, ba'dat takallum. Di sini kan katanya ada fi zaman takallum au ba'dahu. Nah, sesuatu yang menunjukkan pada zaman takallum atau pada masa yang terjadi, yang sekarang yang sedang dikerjakan, gitu, itu biasanya ditandai dengan bentuk fi'il mudhari. Bentuk fi'il mudhari itu seperti apa? Kayak kataba jadi yaktubu, nasara jadi yang suruh, kharajat jadi yakhruju. Kataba jadi yaktubu. Kemudian yang suruh dan kata kerja yang lain. Nah, untuk memahami perubahan suatu kalimat atau suatu kata, itu kita mesti mempelajari ilmu sorof. Nah, biasanya di dalam kitab Amsilah Tasrifiyah yang dikarang oleh ulama Indonesia, itu di situ ada beberapa bentuk fiil gitu yang menunjukkan perubahan dari kataba jadi yaktubu, doroba, yatribu, dorban, matroban, bahwa doribun, wadaka matrubun, idrib, latadrib, matrobun, matrobun, mitrobun, dan seterusnya. Itu, nah di situ kita mesti mempelajari ilmu sorof untuk mengetahui perubahan suatu kalimat. Ya. Kalau nahu itu kan hanya mempelajari dan mengetahui perubahan harokat akhir daripada suatu kalimat tersebut, dan di ilmu nahu itu mempelajari makna-makna di dalam di dalam kalimat tersebut, bukan mempelajari terkait dengan perubahan suatu kalimat. Sedangkan perubahan suatu kalimat itu dipelajari di ilmu sorof. Jadi mesti kita mempelajari ilmu nahu dan juga mempelajari ilmu sorof untuk mengetahui dan untuk bisa mempelajari dan membaca kitab-kitab para ulama. Nah, selanjutnya, ini kan tadi zamanut takallum. Nah, kemudian sesuatu yang dimaknai atau sesuatu yang ba'dahu ini apa? Kan katanya al-budur itu kan sesuatu yang menunjukkan masa sekarang. Kok bisa zamanut takallum itu justru diartikan setelahnya gitu, bukan masa sekarang gitu. Nah, yang dimaksud dengan ba'dahu itu mesti ditunjukkan dengan huruf sin atau saufa. Tadi kan sudah kita ketahui bahwa ada tiga masa gitu. Nah, yang di sini kan tadi sudah kita pelajari bahwa al-mustaqbal itu ditandai dengan sin, saufa, dan fi'il amar. Nah, di sini kita mempelajari bentuk daripada kata kerja tersebut. Nah, fi'il mudhari ini bisa ditandai atau bisa diketahui bahwa kata kerja ini merupakan fi'il mudhari itu bisa diketahui dengan sin atau sofa. Dan sin sofa itu artinya itu bukan pada masa sekarang yang diucapkan, atau kejadian itu bukan masa sekarang tapi masa yang akan datang, karena sin saufa itu artinya adalah akan gitu atau kelak gitu. Sin ini lebih masanya itu lebih korib, misal sejam atau 2 jam yang akan datang gitu, itu menunjukkan waktu yang sebentar gitu, atau yang akan datangnya itu waktunya dikit gitu, antara sejam atau 2 jam yang akan datang. Saufa itu waktunya itu baik, jauh. Misal seminggu yang akan datang atau 1 tahun yang akan datang. Jadi
eh, menunjukkan waktunya itu jauh gitu, jauh yang kita akan kerjakan gitu. Nah, ini maksud daripada sin dan saufa ini, fi'il mudhari itu bisa masuk kepada atau fi'il mudhari itu bisa diketahui dengan adanya sin dan saufa. Karena makanya dikatakan di sini fi zamanit takallum au ba'dahu. Kemudian yang terakhir itu ada fi'il amr. Apa sih fi'il amr itu? Yaitu madalla ala hadatsin yutlabu husuluhu ba'da zamanit takallum. Itu madalla ala hadatsin yutlabu yutlabu husuluhu ba'da zamanit takallum. Adalah sesuatu yang menunjukkan ala hadatsin atas kejadian yutlabu yang dituntut husuluhu terjadi sampainya ba'da zamanit takallum, itu setelah waktu berbicara. Contohnya apa? Uktub, uktub, kemudian unsur atau iftah dan lain-lain. Nah, ini fi'il amr ini adalah kata perintah gitu. Kata perintah. Nah, jadi di dalam bahasa Arab itu fi'il itu atau kata kerja itu terbagi menjadi tiga. Antara dia itu fi'il madi, fi'il mudhari, dan juga fi'il amr. Kata perintah. Uktub unsur iftah. Uktub itu artinya tulislah. Unsur itu tolonglah. Iftah itu bukalah. Jadi harus ada kata lah-lahnya gitu. Nah, lah-lah disertai dengan tanda seru. Misal, bukalah, tutuplah, dan lain-lain. Kemudian yang terakhir itu kita membahas terkait dengan harfun. Nah, harfun ini sederhana, jadi nggak terlalu rumit. Harfun itu adalah harfun itu secara lugatan itu at-tarfu atau ujung. Sedangkan secara istilah itu adalah kalimatun dalat ala maknan fi ghairiha. Itu suatu kalimat yang menunjukkan ala maknan fi ghairiha. Jadi harfun ini contoh misal harfun min. Min. Misal kita menemukan teks di dalam bahasa Arab yang tulisannya itu hanya min aja gitu. Min. Tanpa ada embel-embel kata selanjutnya atau kata sebelumnya. Nah, min itu dia ketika dia berdiri sendiri, dia itu tidak bisa memberikan sebuah arti gitu. Karena kan definisinya itu suatu kalimat yang menunjukkan atas makna fi goiriha, pada pada selain daripada dirinya gitu. Jadi ketika min ini berdiri sendiri tanpa ada embel-embel kata selanjutnya atau kata sebelumnya, maka maka min ini tidak memiliki sebuah faedah atau tidak memiliki sebuah makna khusus gitu. Nah, oleh karena itu min ini mesti diikuti oleh kata sebelumnya atau kata sesudahnya. Misal tadi
Misal contohnya ini, kharajtu minal fasli. Nah, ini kan artinya min di sini, ini kan huruf. Ingat, min ini adalah huruf, bukan isim dan juga bukan fiil. Kharajtu minal fasli. Aku telah keluar dari kelas. Nah, ini fiil. Ini fiil. Fiil apa? Fiil maldi. Ini apa? Isim. Sedangkan ini adalah huruf, al-harfu. Nah, eh, isi atau huruf ketika dia apa namanya diikuti atau dilalui atau didahulukan oleh sebuah fiil atau sebuah isim, maka huruf ini memiliki sebuah makna. Min ini artinya apa? Min itu adalah di atau min itu adalah dari. Kharajtu minal fasli. Aku telah keluar dari kelas. Nah, ketika min ini hanya berdiri sendiri, ini tidak memiliki makna. Misal kita menemukan, ya tadi, menemukan teks dalam bahasa Arab, min, tanpa ada embel-embel kata sebelumnya atau kata setelahnya. Itu kita tidak bisa memiliki sebuah makna di dalam pikiran kita gitu. Itu kita tidak bisa apa namanya mengartikan apa sih arti daripada min ini gitu. Nah, sedangkan ketika min ini didahului oleh sebuah fiil atau sebuah isim, maka min ini baru bisa menunjukkan sebuah makna. Kharajtu minal fasli. Min ini atau huruf ini banyak sekali gitu ininya. Ada min, ila, an, fi, rubba, dan lain-lain yang nanti akan kita bahas lebih lanjut apa itu apa namanya apa itu isim fiil dan lain dan huruf. Nah itu apa di pertemuan selanjutnya itu kita akan membahas tanda-tanda daripada ketiga pembagian kalam ini. Oke, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.